Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap masa, selalu saja bermunculan orang-orang yang mengaku menerima mimpi-mimpi dan ilham-ilham yang kemudian mengaku sebagai seorang utusan Tuhan atau imam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengetahui bahwa pengakuan itu benar? Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa tidaklah benar bahwa setiap orang yang dianugerahi mimpi yang benar atau yang kepadanya terbuka pintu ilham dan kasyaf dapat disebut sebagai imam yang berasal dari Allah. Seorang imam memerlukan suatu kondisi yang lengkap serta keadaan yang sempurna dan mutlak, sehingga memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjadikannya sebagai imam. Adalah jelas bahwa seseorang tidak dapat disebut imam hanya karena ketakwaannya dan kesuciannya saja. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Waj'alna lil muttaqina imama," dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 75. Jadi, andai kata setiap orang muttaqi atau orang yang bertakwa berpredikat sebagai imam, maka secara otomatis semua orang mukmin yang muttaqi merupakan imam. Hal demikian adalah bertentangan dengan tujuan serta maksud kandungan ayat tadi. Demikian pula menurut nas Al-Quran, tidaklah setiap mulham atau orang yang menerima ilham atau orang-orang yang dianugerahi mimpi-mimpi benar itu dapat disebut imam, sebab telah dijanjikan bagi orang-orang mukmin pada umumnya bahwa lahumul busyara fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada kabar suka di dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Surah Yunus ayat 64. Jadi di dunia ini pula orang-orang mukmin akan memperoleh nikmat dengan acap kali mendapat mimpi-mimpi dan ilham-ilham yang benar. Di tempat lain dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka bersiteguh, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka sambil meyakinkan mereka, "Janganlah kamu merasa takut dan jangan pula kamu bersedih." Surah Al-Hamim As-Sajdah ayat 31. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian menempuh jalan istiqomah, maka para malaikat akan senantiasa menurunkan kabar suka kepada mereka dan senantiasa menghibur mereka. Contohnya apa yang dialami oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ia telah dihibur melalui wahyu, dan Al-Quran dikatakan, "Wa auhayna ila ummi Musa," dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Ini terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 7. Namun Al-Quran menerangkan bahwa ilham-ilham atau mimpi-mimpi serupa itu merupakan nikmat ruhani bagi orang-orang mukmin pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Seringkali mimpi-mimpi itu hanya berkaitan dengan pribadi mereka dan tidak mengandung pengetahuan rohani serta tidak pula keyakinan yang agung dan tidak layak dijadikan sandaran. Bahkan sebaliknya, mimpi-mimpi tersebut terkadang menyebabkan seseorang menjadi tergelincir kepada kekufuran. Selama pengetahuan rohani tidak disampaikan melalui petunjuk seorang utusan Allah yang asli, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari bahaya ini. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW sendiri. Diriwayatkan terdapat seorang katib atau pencatat wahyu Rasulullah SAW. Karena seringnya berdekatan dengan Rasulullah dan kuatnya pancaran wahyu yang diterima beliau SAW, sehingga orang itu pun terkadang menerima hal yang sama seperti yang diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah memerintahkannya untuk mencatat wahyu, dia sudah mengetahuinya kalimat-kalimat wahyu itu. Lama-kelamaan muncul pikiran dalam dirinya, apa perbedaan dirinya dengan Rasulullah SAW, karena ia pun mendapatkan wahyu. Pikiran seperti ini membawanya kepada kebinasaan. Menurut satu riwayat, kuburannya pun melemparkannya keluar. Berbeda halnya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pun mengalami pengalaman-pengalaman ruhani semacam itu. Tapi beliau menganggap dirinya tidak berharga sama sekali serta tidak memiliki ambisi untuk menyaingi sang imam sejati yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar menganggap dirinya lebih rendah lagi daripada seorang hamba saja. Oleh karena itu, karunia Allah Ta'ala kemudian menjadikan beliau sebagai khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya dalam setiap zaman sepanjang kehidupan umat manusia terdapat ribuan orang yang senantiasa merasakan mimpi-mimpi yang benar serta memperoleh ilham-ilham. Bahkan sebenarnya di tengah-tengah umat Nabi Muhammad ini terdapat jutaan hamba Allah yang dikaruniai ilham-ilham. Bahkan dalam Islam ini akan terus muncul orang-orang mukhlis yang akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani semacam itu. Hal ini sebagai pembuktian bahwa Islam sebagai agama yang benar dan senantiasa hidup. Akan tetapi perlu ditegaskan kembali bahwa seseorang yang menerima mimpi-mimpi benar dan ilham-ilham bukan artinya ia telah diangkat pada kedudukan sebagai imam yang diutus oleh Allah. Sebaliknya, karunia berkomunikasi dengan Allah semacam itu hendaknya menjadikannya merendahkan diri dan tidak sombong, sehingga karunia-karunia semacam itu tidak menyebabkan turunnya azab Allah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya orang-orang yang menerima mimpi-mimpi benar semacam itu membuktikan ada seorang imam zaman yang memang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama mereka bagi mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis ini, dalam setiap abad akan datang seorang mujaddid atau pembaharu dalam Islam, dan di abad ke-14 Hijriah ini adalah masanya Imam Mahdi. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita untuk mengenali dan mengikutinya apabila imam zaman itu memang sudah ada. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.